Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Baiklah Bapak Ibu, anak-anak, adik-adik, kakak-kakak, mbak-mbak, mas-mas yang dirahmati Allah. Apa kabar semuanya? Semoga diberikan Allah kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Sesuai janji saya akan membahas tema ibadah puasa Ramadan yang berhubungan dengan perempuan. Nah, kali ini temanya adalah yang biasanya menjadi hot issue ya. Kalau Ramadan tiba, apa yang bisa dikerjakan sebagai ganti oleh ibu yang hamil atau ibu yang menyusui ketika dia tidak mampu berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, sebelum kita ke perspektif tarjih, saya ingin menyampaikan beberapa pendapat untuk informasi. Hanabilah dan Syafi'iyah, mereka berpendapat bahwa jika ibu hamil dan menyusui tidak berpuasa karena takut atau khawatir terhadap anaknya, misalnya khawatir anaknya kekurangan nutrisi kalau dia berpuasa, maka caranya harus dengan mengganti plus fidyah. Karena mereka berpendapat kalau ibu takut atas anak atau khawatir terhadap kesehatan anak, berarti kan ada dua yang mengambil manfaat dari itu, ibunya sendiri yang sedang hamil atau sedang menyusui dan anaknya. Nah, maka dia mendapat kewajiban mengganti dan fidyah. Nah, tapi kalau tidak karena khawatir anak, khawatir diri sendiri saja, maka cukup dengan mengqadha. Sedangkan Hanafiyah mengatakan ibu hamil dan menyusui dua-duanya hanya dikenakan kewajiban mengqadha. Kalau Imam Malik menyatakan membedakan antara yang menyusui dan ibu hamil. Ibu hamil itu harus mengqadha saja, sedangkan yang menyusui mengqadha dan fidyah. Nah, begitu. Nah, kenapa perbedaan ini terjadi dalam Mustad Asy-Syafi'i dinyatakan karena memang dalil yang dijadikan sumber itu kan terbatas, yang satu mutlak, yang satunya lebih jelas. Nah, yang satu adalah riwayat para imam khamsah yang lafaznya saya ambil di sini lafaz Nasa'i, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, wada'a 'anil musafir, mengangkat kewajiban atas seorang musafir, nisfas shalah, separuh salat, sehingga dia boleh qashar, wasaum, dan puasa, wa 'anil murdi wa 'anil hubla wal murdi, begitu pula atas orang yang hamil dan menyusui. Nah, ini kan masih umum. Jadi yang hamil dan menyusui itu diserupakan dengan musafir, sehingga kesannya maka kalau kita kembalikan ke Al-Baqarah 184, di situ Allah berfirman, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Jika kalian sakit atau dalam perjalanan, maka mengganti di hari lain. Nah, kemudian kan ada yang kedua, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Sedangkan yang tidak kuat berpuasa, maka dia mengganti dengan fidyah, memberi makan orang miskin. Nah, dari sinilah terjadi perbedaan pendapat dalam 4 mazhab besar ini. Karena ada yang hadis umum, kemudian ada yang khusus. Yang khusus Ibnu Abbas menyatakan kepada hamba sahayanya yang sedang hamil, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Ad-Darqutni, Ibnu Abbas menyatakan, anti, kamu bimanzilati, seperti posisi alladzi yutiquhu, ya, orang yang tidak kuat melakukannya, atau kalau dalam surat Al-Baqarah 184 tadi, alladzina yutiqunahu fa'alaikil fida wa la qadha, kata Ibnu Abbas, kamu fidyah saja, tidak perlu mengqadha. Nah, dari sini kan berarti ada yang secara umum saja atau mutlak menyatakan keringanan puasa, tapi tidak diberikan penjelasan apa yang harus dia lakukan kalau tidak berpuasa. Sedangkan Ibnu Abbas itu secara lebih jelas, detail gitu ya, menyatakan kepada
hamba sahanya yang sedang hamil, kamu cukup fidyah, tidak perlu mengqadha. Nah, apa yang diambil oleh tarjih? Majelis tarjih memilih untuk memberikan putusan pada ibu hamil dan menyusui berdasarkan nilai dasar yang kemarin sudah pada episode sebelumnya saya sampaikan. Ada tauhid, ada maslahah, ada at-taisir ya, ada wasatiyah. Nah, dari nilai dasar itu dapat disimpulkan, maka yang hadis khusus dari Ibnu Abbas tadi itu tentu menjadi kuat dengan ditambah nilai dasar di atas begitu ya, bahwa puasa itu untuk maslahah tidak memberatkan. Nah, jika ibu hamil harus mengqadha sekaligus membayar fidyah, tentu ini lebih memberatkan bagi ibu hamil dan menyusui, sehingga majelis tarjih memilih untuk menguatkan dalil yang menyatakan lebih khusus bahwa ibu hamil dan menyusui cukup membayar fidyah, tidak perlu mengqadha. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.